Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, kenalin gue Panji. Kali ini gue bakal berbagi pengalaman di Do You See What I See. Dan ini pengalaman pertama kali gue cerita di Do You See What I See. Nah, ini gue mau cerita, ini udah lama banget ya kejadiannya. Ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Ya sekitar 18 atau 19 tahun yang lalu ya. Saat itu gue masih anak-anak ya, masih SMP. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue tinggal di daerah Bandung. Gue sebutin daerahnya ya, daerah Cilampeni. Itu daerah Bandung ya. Cilampeni Bandung. Dan itu kejadiannya pada saat di bulan puasa. Jadi rumah gue itu kan kampung ya, kampung dekat Sungai Citarum gitu ya. Nah pada saat di bulan puasa itu biasanya kan gue kalau udah selesai buka puasa itu kan sholat tarawih ya sama teman-teman gue kan. Tapi kali itu gue bener-bener malas banget. Gue lagi malas banget sholat tarawih ya. Gue pengen itu udah gue sholat tarawih di rumah aja deh gitu kan. Nah pada saat selesai sholat tarawih itu maksudnya warga sekitar selesai sholat tarawih. Gue gambarin sedikit ya keadaan rumah gue. Jadi rumah gue itu ada di ujung gitu kan, dekat. Jadi di rumah gue itu ada pabrik besar. Nah di pabrik itu tuh ada lapangan kosong. Nah di antara lapangan kosong itu ada pabrik sama rumah gue. Nah rumah gue itu rumah sendirian di situ. Nah di sebelahnya lagi itu lapangan kosong juga, sama lapangan besar gitu, tanah kosong. Nah kalau kita jalan itu tuh udah pasti sepi kan. Nah di tanah kosong itu, di lapangan kosong itu pinggirnya kan jalan tuh ya, jalan buat orang, mobil, motor gitu kan, tapi jalannya itu masih tanah gitulah. Nah di depannya si lapangan itu tuh ada tanah kosong juga, tapi yang berpohon-pohon gitulah gitu. Nah itu ada pohon, namanya tuh pohon, kalau nggak salah pohon asem ya, atau pohon, pohon muncang kalau kata orang Sunda ya. Kalau kita bilang itu pohon kemiri. Jadi gue tuh mau ke warung gitu, disuruh nyokap gue itu beli obat nyamuk kan. Nah kebetulan kalau misalnya gue mau ke warung itu nggak jauh sih, mungkin sekitar 150 meter lah ya. Itu jalan kaki gue kelihatan dari rumah gue ke ujung tuh kelihatan warung itu. Cuman untuk bisa ke sana aksesnya tuh gue harus lewat itu kan, udah pasti harus lewat lapangan itu sama lewat si tanah kosong yang ada pohon si kemiri itu tuh gitu. Ya udah gue pikir udah jam 8:30. Nah gue pikir jam 8:30 udah gue nggak enak nih, gue nggak taraweh gitu kan. Tapi berhubung karena nyokap gue nyuruh, ya udahlah akhirnya gue jalan. Gue jalan tuh, saat itu tuh cahaya bulan tuh lagi penuh banget sih. Gue liat wah terang nih gitu. Ya udah gue pikir gue nggak perlu takut, karena gue memang tahu nih yang namanya malam-malam itu udah pasti sepi, gelap banget. Nah karena untung ada cahaya bulan, otomatis kan agak terang ya kan ya. Gue jalan tuh, pas gue jalan mau ke warung, perasaan gue awalnya biasa aja kan. Nah pas gue lagi lewat si pohon kemiri itu tuh, pas di bawah pohon kemiri itu gue ngedenger ada suara serak apaan. Gue pikir wah mungkin kadal kali di rumput-rumput ya. Tapi kok suaranya tuh kayak dari atas gitu kan, tahu nggak? Dan gue lihat tuh pertama tuh batang pohon si kemiri itu kan, itu goyang-goyang gitu. Nah, kok pohon sebesar itu bisa goyang? Kalau bukan orang lagi di atas, nggak mungkin ada angin yang bisa goyangin gitu kan ya. Atin lagi, gue diem tuh, itu bener-bener goyang coy, goyang. Dan akhirnya gue lihat pelan-pelan ke atas. Dan apa guys yang gue lihat? Itu gue ngelihat bentuk bayangan orang. Itu tuh gede banget sih, maksudnya dia kayak lagi jongkok di atas pohon si kemiri itu. Dan gue bisa lihat bentuk bayangannya. Bentuk bayangannya tuh karena mungkin ini ya, karena kena biasan cahaya bulan ya. Itu bener-bener jelas banget bentuknya. Dan semakin gue perhatiin ke atas, itu
Jadi kayak belahan rambut tengah gitu, rambutnya gimbal, dia lagi jongkok, itu kayak mau nerekam gue. Dan gue ngeliat, gue perhatiin tuh sama-sama kelihatan ya, itu matanya tuh, gue liat matanya tuh gede banget ya. Dan dia senyum ngeliatin gue, dia bertaring gitu giginya gitu kan ya. Gue kaget nih apaan, gue langsung baca dalam hati, astagfirullahaladzim, gue merinding di situ kan, gue keringet dingin. Itu kayak loncat, kayak apa sih, kayak ngayunin si pohonnya itu kayak ketawa-tawa gitu tuh, kayak mau nerekam gue gitu kan. Akhirnya gue baca-baca, gue cepet-cepet jalan, tapi gue nggak lari sih saat itu tuh. Pada saat gue ketakutan, gue muncul keberanian gitu kan ya. Wah, gue udahlah, gue beli obat nyamuk dulu. Gue jalan pelan-pelan sambil baca-baca kan ya. Setelah dari warung itu, gue iseng timbul dalam hati gue. Gue balik lagi. Setelah gue balik lagi itu, gue bener-bener nungguin di bawah pohon kemiri itu. Gue nungguin, gue ngeliatin tuh ke arah pohon itu. Gue liat ke atas, gue ngomong, gue sompral sih pada saat itu. Gue cuma bilang, lu mau gangguin gue, lu mentang-mentang gue anak kecil. Gue nggak takut sama lu. Ya sorry ya, gue ngomongnya pakai lu gue juga nih, meskipun di Bandung daerahnya gitu ya. Karena memang gue tuh di Bandung cuman tinggal 4 tahun doang di sana gitu kan. Tapi gue lebih logatnya tuh Jakarta juga gitu. Gue tunggu nggak nyampe berapa detik ya, sekitar 30 detik lah gitu. Akhirnya gue jalan pulang ke rumah tuh ya. Nah, setelah itu gue ketemu bokap gue kan. Gue ceritain kejadian itu, bokap gue ketawa. Nah, bokap gue bilang, papa juga pernah jam 3 pagi, papa iseng ngerokok tuh depan teras kan. Pas lagi ngerokok gitu, kok nyium bau-bau apa ya, bau bunga gitu lah, bukan melati sih, bau bunga gitu, harum gitu kan. Lewat tuh, selewatan, bokap gue sih mikirnya ini paling perempuannya, mungkin ada Mr. K kali yang lagi lewat kali ya, tapi bodo amat lah. Tahu pas bokap gue lihat tuh, dari teras depan rumah gue, itu lihat ke kiri kan, ke kiri, itu ada pohon kemiri itu ya. Dari pohon kemiri itu tuh, itu ada yang terbang kayak kelelawar, cuma besar banget. Nah, bokap gue mikir, kok bisa gede kayak gini gitu kan terbang. Bokap gue langsung ketawa gitu, wah ini udah pasti kalong wewe nih gitu. Bokap gue bilang gitu, dan akhirnya gue bilang, "Pah, berarti itu kalong wewe dong yang Panji lihat." Iya, itu kalong wewe. Waduh, gue kaget kan. Ya udah, dalam hati gue, ya untung sih gue ibaratnya dibilang apesnya itu apes digangguin, tapi nggak nyampe harus gue dideketin atau gimana ya. Ya gitulah. Ya itu pengalaman gue. Mudah-mudahan jadi cerita menarik juga ya, meskipun sebenarnya sih nggak terlalu serem ya, tapi ya oke lah ya buat gue ceritain. Thank you, diinspirasi. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.